Saya kemarin habis ngobrol dengan seorang teman lama, seorang Jokower atau pendukung Jokowi garis keras. Kami dulu tuh sama-sama mendukung Jokowi dengan militan dan mengeluarkan banyak biaya tanpa sedikit pun ingin mendapatkan jabatan. Senang aja berkontribusi kepada negeri, meski nggak banyak, setidaknya kami sudah ikut berperan lah. Nah, kali ini saya dan teman saya yang Jokower itu berbeda pandangan. Saya dulu membela Jokowi karena nilai-nilai yang dia bawa. Sedangkan si teman saya ini membela Jokowi karena suka dengan personalnya saja. Itulah kenapa dia sekarang membela Prabowo karena dia ngikut kemanapun Jokowi berpihak. Sesederhana itu, nggak rumit-rumit buat dia. Saya menyebutnya pendukung emosional, bukan rasional. Karena sudah mendukung secara membabi buta tanpa melihat gambar besar politik yang seharusnya bisa dia baca. Yang membuat saya geli itu adalah analisanya yang sangat dangkal. Dia bicara tentang kenapa Jokowi itu mendukung Prabowo. Dan poin dari analisanya itu yang mengagetkan saya. Dia percaya bahwa Jokowi sebenarnya tidak mendukung Prabowo, tetapi menyiapkan Gibran sebagai presiden. Karena menurut dia nih, Jokowi percaya bahwa Prabowo itu hanya bisa bertahan 2 tahun saja sebagai presiden, akibat memang sudah kena stroke 2 kali, dan kalau kena yang ketiga kalinya, maka Prabowo akan istirahat sebagai presiden. Lalu digantikan Gibran, wakilnya, sebagai presiden. Dengan begitu, menurut teman saya nih, rencana jangka panjang Jokowi untuk pembangunan Indonesia bisa terjaga oleh orang yang dia percaya. Saya memang sempat mendengar berita itu, dan kalau Jokowi percaya hal seperti itu, saya yang kaget. Jokowi itu dalam pandangan saya adalah orang yang pintar. Kenapa kok terjebak dalam keyakinan bahwa Prabowo akan mundur dalam waktu 2 tahun sebagai presiden karena masalah kesehatan? Saya aja yang bodoh ini nggak percaya itu. Karena kalau Prabowo itu jadi presiden, maka dokter-dokter terbaik yang akan menangani seorang presiden supaya kesehatannya tetap bagus dan tidak pernah akan membiarkan seorang presiden absen dari pengambilan keputusan untuk negara. Ya, karena saya malas berdebat dengan teman yang sudah memberhalakan Jokowi itu, saya sampaikan pandangan saya di sini saja. Jadi gini, logika aja. Kalau Prabowo jadi presiden, apakah mungkin Prabowo dan Hasim adiknya, juga kroni-kroni Prabowo yang dekat dengan dia, seperti Sufmi Dasko dan lain-lain itu, akan membiarkan Jokowi sang mantan presiden untuk tetap berkuasa? Nggak akan mungkin lah, 1000%. Percayalah. Yang pertama akan mereka lakukan adalah memotong tangan-tangan dan kaki Jokowi di pemerintahan, terutama di kepolisian dan TNI, supaya memastikan bahwa elemen penting negara itu ada di tangan orang-orangnya Prabowo, bukan lagi orangnya Jokowi. Itu logika dasar yang sangat sederhana. Memang siapa sih yang mau pemerintahannya diganggu oleh bukan orang-orangnya? Saya sendiri ibaratnya ditunjuk jadi CEO sebuah perusahaan, pasti akan mengganti orang-orang CEO lama dengan orang-orang yang saya kenal dan saya tahu cara kerja mereka biar semua urusan jadi lancar. Melumpuhkan kekuasaan Jokowi di pemerintahan pasti jadi agenda di tahun pertama oleh Prabowo dan kroni-kroninya, supaya kekuasaan itu absolut di tangan mereka. Orang-orang Prabowo itu juga nggak bodoh. Kalaupun misalnya Prabowo sakit, mereka itu sudah punya langkah-langkah untuk memastikan merekalah yang akan tetap pegang kekuasaan. Bukannya diserahkan kepada Gibran, anak ingusan yang tidak punya pengalaman. Dan apa sih dayanya Jokowi, sang mantan, kalau itu terjadi? Nggak ada sama sekali. Sama seperti
tidak punya powernya para mantan-mantan presiden lain seperti Megawati dan SBY. Karena kendali itu pasti ada di presiden yang ditetapkan oleh undang-undang, bukan mantan presiden. Sudah paham kan logika sederhana ini? Jadi sebenarnya pada situasi ini Jokowi lah yang terjepit. Seperti makan buah si malakama. Dimakan bapak mati, gak dimakan ibu yang mati. Apalagi Jokowi mungkin saja dapat laporan terbaru bahwa kondisi Prabowo sekarang sedang fit-fitnya dan tidak mungkin akan digantikan dalam waktu 2 tahun. Jadi buat Jokowi sekarang, bukan hanya Megawati saja yang berbahaya, tetapi juga Prabowo ketika dia sudah pegang kekuasaan. Kembali ke Megawati sudah nggak mungkin buat Jokowi, karena dia sudah dianggap berkhianat oleh PDI Perjuangan, meskipun sampai sekarang masih terdaftar sebagai kader. Tetapi di depan ada mulut singa yang juga siap menerkam kalau Jokowi salah ambil langkah. Ini yang membuat saya heran sebenarnya. Kenapa kok Pak Jokowi bisa-bisanya melakukan strategi politik pinggir jurang seperti itu kalau tahu ke depan kondisinya akan seberbahaya itu? Masa sih jawabannya sederhana banget? Karena Jokowi percaya bahwa Prabowo akan sakit dalam waktu 2 tahun dan digantikan oleh Gibran? Atau memang Jokowi ingin menciptakan matahari kembar di dalam pemerintahan nantinya buat langkah anaknya Gibran 5 tahun ke depan jadi calon presiden? Nah, ini kan berbahaya untuk negara ketika roda pemerintahan digerakkan oleh 2 orang dengan kepentingan berbeda dan tidak lagi satu tujuan. Nasib negeri ini akan dipertaruhkan di depan nanti ketika terjadi gunjang-ganjing di pemerintahan, ketika presiden dan wakilnya ternyata tidak sejalan sehingga nggak jelas mau dibawa kemana kapal besar bernama Indonesia ini. Mau ke utara atau mau ke selatan. Saya sendiri nggak habis pikir sampai sekarang. Apakah hanya karena nafsu kekuasaan saja Jokowi bisa bertindak semiring ini? Jujur, dulu saya kira Jokowi adalah presiden yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ternyata saya tertipu. Begitu juga dengan jutaan rakyat Indonesia yang memilihnya dan berharap kepadanya. Jokowi adalah pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi dan sekarang malah mematikan demokrasi itu sendiri. Mungkin memang benar kata orang, Jokowi belum selesai dengan dirinya sendiri. Mungkin benar orang bilang bahwa kilau kekuasaan itu membutakan mata dan hati. Saya sendiri nggak bisa menjawab, hanya Jokowi. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, menarik sekali penyampaian Bung Denny Siregar ya kepada Pak Jokowi yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Nah, teman-teman tahu tidak arti kata belum selesai dengan dirinya sendiri? Ya, mungkin teman-teman juga paham dan saya nggak perlu kasih tahu lah ya. Dan memang penyampaian ini menjadi salah satu pemahaman dan ulasan untuk kita bersama di video ini teman-teman. Ya, dimana kita dengan gamblang dan dengan jelas terang benderang kita melihat bagaimana sosok Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya, yang dimana beliau menyiapkan dinastinya untuk berkontestasi pada Pilpres 2024, yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Dan Pilpres 2024 dijuluki sebagai Pilpres paling brutal dan ugal-ugalan, karena baru terjadi dalam sejarah bangsa ini yang bapaknya masih presiden tetapi anaknya maju sebagai cawapres. Bahkan di era Pak Harto sekalipun itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi teman-teman ya. Hanya terjadi di eranya Jokowi itu di 2024 kemarin. Dan kemudian kalau kita melihat bagaimana Pak Jokowi menyampaikan bahwa anak-anaknya tidak ada yang tertarik dengan politik.
semua lebih ke wirausaha. Tetapi pada periode kedua mulai muncul nama anak Pak Jokowi, mulai ditampilkan ke media, mulai disorot, mulai diundang ke acara-acara TV. Dan kemudian tidak lama daripada itu Gibran bisa langsung maju ya sebagai wali kota Solo pada tahun-tahun yang lalu ya. 2017 atau 2000 berapa itu ya? Saya lupa. 2017. Oh bukan ya, 2019 ya. Iya 2019 kalau tak salah tuh. Nah, lalu kemudian ketika kita juga tahu bahwa Kaisang misalnya belum pernah sebagai kader atau pengalaman di partai atau apapun itu, sekarang sudah menjadi ketua partai PSI, ketua umum partai PSI, yang dimana pada saat itu Kaisang baru 3 hari. Ya mungkin ya cuma nengok-nengok doang lah gitu ya, sekilas silaturahmi atau cek-cek ombak lah, bahasa-bahasa anak-anak gaulnya ya. Tapi langsung bisa jadi ketum partai di sana, di PSI. Di mana kata Pak Jokowi yang katanya anaknya itu seperti ini, seperti itu dan lain-lain. Lalu kemudian pernyataan Pak Jokowi tahun 2023 atau 2022 akhir, saya masih ingat betul bagaimana beliau menyampaikan, ya Gibran belum layak lah. Secara usia umurnya belum mencukupi, pengalamannya juga masih kurang dan masih harus perlu banyak belajar. Ya. Jadi Gibran maju nggak katanya gitu kan? Ditanya tuh Pak wartawan. Enggak, atau nggak tahu katanya kemarin itu. Atau kita lihat saja, saya nggak tahu juga tuh, nggak terlalu ingat lagi ya, sudah lama sekali. Dan itu, tetapi kalau kita lihat tidak lama daripada itu juga, tiba-tiba muncullah nama Gibran maju sebagai cawapres. Yang memang katanya yaitu digandeng oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo datang melamar ke rumahnya sudah beberapa kali katanya gitu ya. Dan ternyata Pak Jokowi sampai mengkhianati PD Perjuangan, partai yang telah membesarkannya dan juga memberikan rekomendasi kepada Pak Jokowi sehingga bisa menjadi 10 tahun menjabat sebagai presiden. Sejak wali kota, karir politik Pak Jokowi ditata di PD Perjuangan. Gubernur Jakarta, presiden, menantunya wali kota Medan, dan anaknya wali kota Solo itu dari rekomendasi, atau Pak Jokowi minta rekomendasi tetapi diberikan juga oleh PD Perjuangan, dan sampai rela mengkhianati partai yang telah membesarkannya ya. Dan kemudian pada kontestasi Pilkada 2024, bagaimana Pak Jokowi mengatakan, saya sudah kalau sudah lengser, kalau sudah selesai jabatan, sudah purna tugas, ya pergi ke Solo, ngomong cucu, dan ya menikmatilah hari-hari tua dan lain sebagainya. Tetapi yang kita lihat, basis saja terlibat dan bahkan secara gamblang dan terang-terangan ingin berkampanye. Ya jangankan dikatakan ya, tapi kita lihat sendirilah di Jawa Tengah misalnya, di Jakarta misalnya, ataupun di daerah manapun itu. Tetapi memang ya secara hak ya berhak juga beliau sebagai masyarakat biasa, sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat Indonesia. Tapi kalau Pilpres kemarin kan memang bentuk dukungannya itu memang berpihak, jelas kelihatan ya. Dan tidak ada apa namanya netralitas seorang presiden itu pada saat kontestasi Pilpres 2024 lalu itu sudah yang nggak ada lah gitu ya, berpihaklah pada Prabowo Gibran. Dan kemudian ya itu tadi, kalau di Jateng oke saja lah Pak Jokowi ikut kampanye ke mobil lempar-lempar kaos-kaos tuh kemarin tuh ya. Tapi ke Jakarta, jauh-jauh dari Solo ke Jakarta ngendorse Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalah juga. Oke lah ya, ini saya coba baca nih komentar teman-teman kita nih. Sayang kalau dianggurin ya, kalau nganggur maksud saya. Pilpres 2024, isu pernah stroke 2 kali. Prabowo sempat was-was. Dokter respect Gatot Subroto itu hoax.
tayang Sabtu 24 Oktober 2023 Valentino Ferry. Sebab isu yang beredar selama ini Ketua Umum Partai Gerindra itu pernah mengalami stroke sebanyak 2 kali. Merespon isu tersebut, kepala langsung beraksi. Menurut Budi, ia lebih mempercayai hasil pemeriksaan terhadap Prabowo yang dilakukan oleh tim dokternya ketimbang isu yang beredar. Apalagi pemeriksaan kesehatan ini dilakukan oleh 50 dokter dan ahli kepada pasangan capres cawapres. Baguslah teman kau si Permadi mendukung Prabowo, dan sekarang Prabowo Gibran menang Pilpres 2024. Saya tunggu bahkan setiap hari konten dari Bang Denny. Denny ini halu, ini banyak sekali ya sebenarnya ya, tapi ya mungkin itu saja lah ya. Nanti kalau saya baca semuanya ya nggak kelar-kelar video kita ini gitu ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, bolehlah nanti silahkan sampaikan di komentar pada video ini, kita diskusikan bersama agar nanti kita sama-sama bisa bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Terima kasih sekali lagi, dilarang baper, salam dan sampai jumpa.